Di dalam Akademi Kekuatan Super, seorang siswa tampak berjalan santai sambil bermain game di ponselnya. Jemarinya lincah menekan layar, seolah dunia di sekitarnya tidak penting. Senyum lebar mengembang di wajahnya, penuh rasa puas. Dalam pikirannya, ia merasa sedang berada di atas angin, seperti sedang mengajari lawannya arti sebenarnya dari kekalahan. Namun, tanpa peringatan, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Suara tamparan itu memecah suasana, membuatnya terhenti seketika. Gadis yang menamparnya, Wang Yue, menatap penuh amarah. Wajahnya serius, matanya menyalakan api kesal. Ia tidak bisa menerima sikap acuh Ning Feng yang lebih memilih game daripada persiapan ujian kebangkitan. Meski baru saja ditampar, Ning Feng hanya tersenyum. Dengan nada seenaknya, ia menganggap bermain game hanyalah bagian dari keseimbangan antara kerja keras dan istirahat. Ia bahkan meremehkan hasil ujian nanti, yakin bahwa dirinya hanya akan mendapat profesi biasa bintang 1 atau 2. Ning Feng masih tersenyum. Ia membandingkan dirinya dengan Wang Yue yang sudah membangunkan profesi bintang 5 di usia 16 tahun. Dengan enteng, ia bercanda bahwa kerja keras Wang Yue nantinya bisa ia andalkan. Wajah Wang Yue memerah menahan kesal. Tanpa berpikir panjang, ia merangkul Ning Feng dengan kasar, berteriak bahwa ia memang akan membiarkannya bergantung padanya, tapi dengan caranya sendiri. Pemandangan itu langsung menarik perhatian siswa lain di sekitar mereka. Bisikan dan tatapan penasaran segera memenuhi ruangan. Sebagian siswa menatap Wang Yue dengan kekaguman. Mereka berbisik tentang betapa luar biasanya gadis itu, cantik, berbakat, kaya, dan berhasil membangunkan profesi bintang 5 di usia yang sangat muda. Namun, perhatian mereka segera beralih pada Ning Feng. Rasa heran bercampur ejekan terdengar. Bagaimana mungkin, Dewi, sekolah bisa begitu dekat dengan seorang siswa yang terkenal sebagai sampah? Nada suara beberapa siswa berubah kesal. Mereka tidak habis pikir bagaimana seorang kecantikan es seperti Wang Yue bisa bersama Ning Feng. Spekulasi pun muncul, mungkin karena mereka teman masa kecil, meskipun latar belakang Ning Feng hanyalah keluarga biasa. Keramaian mereda ketika seluruh siswa mulai diarahkan untuk mengikuti ujian kebangkitan. Mereka berbaris menuju area yang telah disiapkan, suasana dipenuhi dengan ketegangan dan harapan. Dunia ini adalah Blue Star, tempat di mana game dan kenyataan menyatu. Di sini, selama kau berusia 16 tahun, kau memiliki kesempatan untuk membangkitkan kemampuan untuk menjadi petualang. Di tengah persiapan itu, Ning Feng terlihat muram. Dalam hatinya, ia mendesah bahwa ini adalah kali ketiganya mengikuti ujian kebangkitan. Baginya, semua ini sudah tidak asing lagi. Para siswa berbaris dengan rapi. Seorang guru berdiri di depan, menjelaskan prosedur ujian. Siswa yang berhasil akan dibekali perlengkapan dasar sesuai profesinya, lalu lanjut ke ujian praktik. Wajah-wajah para siswa dipenuhi harap. Sebagian berharap menjadi spellcaster, sebagian ingin profesi strength, ada pula yang mendambakan agility atau support. Masing-masing memiliki mimpi besar di kepalanya. Suasana semakin tegang ketika nama Ning Feng dipanggil. Ia melangkah maju ke depan, meninggalkan barisan dengan langkah santai, meski sorot mata orang-orang tertuju padanya. Tawa kecil terdengar dari kerumunan siswa lain. Mereka mengejek, menyebut Ning Feng sebagai legenda aneh, selalu mengikuti Wang Yue, tapi sampai umur 18 pun belum terbangun. Mereka menunggu kegagalannya kali ini. Seorang guru wanita yang cantik menyambut Ning Feng dengan senyum lembut. Dengan nada menenangkan, ia berharap Ning Feng tidak gagal kali ini dan siap menghadapi ujian. Guru Qi maju memberi instruksi. Ia menyuruh Ning Feng menaruh tangannya di atas kristal kebangkitan dan menenangkan pikirannya. Semua perhatian kini tertuju pada momen itu. Dengan perlahan, Ning Feng meletakkan tangannya di atas kristal. Sentuhan itu membuat suasana sekitar terasa semakin hening. Tiba-tiba, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ekspresinya berubah terkejut, seolah ia merasakan sesuatu yang aneh dari dalam dirinya. Kristal itu memancarkan cahaya samar, membuat seluruh ruangan dipenuhi kilau biru yang lembut. Sontak, para siswa ikut terperanjat. Mereka tak menyangka kristal benar-benar bereaksi pada Ning Feng. Guru Qi memperhatikan dengan saksama. Dalam hatinya ia berpikir, cahaya biru menandakan profesi spell. Ia yakin Ning Feng berhasil terbangun, dan kini tinggal menunggu berapa bintang profesi yang muncul. Beberapa murid mulai berbisik, sebagian bahkan terkekeh.
Mereka masih meremehkan, seolah hasil apapun tetap akan membuat Ning Feng tampak menyedihkan. Kilau dari kristal itu semakin terang. Cahaya biru yang awalnya samar kini semakin jelas, menarik perhatian semua orang. Akhirnya, hasil kebangkitan ditampilkan. Ning Feng tertegun melihat tulisan itu. Ia membangkitkan profesi 1 bintang dengan kemampuan awal bernama mantra bertahan. Guru Qi terdiam sejenak, lalu menutup mata. Ia merasa iba, sayang sekali hanya 1 bintang. Potensi Ning Feng terlihat begitu rendah. Suara tawa keras segera terdengar dari para murid lain. Mereka mengejek tanpa belas kasihan. Menyebut Ning Feng sampah yang tetaplah sampah, tak peduli berapa kali mencoba. Guru Qi menatap Ning Feng lagi dengan rasa penasaran. Ia bertanya dengan serius, kemampuan apa yang sebenarnya Ning Feng bangkitkan? Guru Qi memanggil lagi karena Ning Feng tidak segera menjawab. Suaranya sedikit meninggi, membuat Ning Feng tersadar dari lamunannya. Ia buru-buru menjawab, agak gugup. Guru Qi menatapnya lama. Dari ekspresi Ning Feng, ia bisa merasakan anak itu terpukul hebat. Diam terlalu lama setelah hasil buruk hanya menambah rasa iba di hatinya. Akhirnya, Guru Qi menyerahkan sebuah tongkat sihir sebagai perlengkapan awal. Ia memintanya untuk berganti dan bersiap menuju tahap berikutnya. Ning Feng menerima perlengkapan itu dengan wajah serius. Di dalam hati, ia masih memikirkan sesuatu yang berbeda dari hasil ujian yang diumumkan. Saat mengingat kembali momen pengujian, ia jelas mendengar notifikasi aneh di telinganya. Suara itu mengabarkan bahwa syarat aktivasi sebuah sistem telah terpenuhi. Ning Feng tertegun. Ia bertanya-tanya apa maksud dari sistem yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Notifikasi lain segera muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Sistem memberitahu bahwa ia mendapat 2 kemampuan pasif, Dark Origin dan Secret Gift. Penjelasannya terdengar luar biasa, bahkan berbahaya. Ning Feng merinding. Dalam hatinya, ia mengulang kata-kata itu, Dark Power, dan mantra terlarang. Bukankah itu kekuatan paling berbahaya di dunia? Kenapa justru jatuh padanya? Suara sistem kembali terdengar. Kemampuan mantra bertahan yang ia dapatkan langsung ditransformasi menjadi sesuatu yang berbeda. Ning Feng kebingungan dengan istilah itu. Transformasi selesai. Hasilnya mengejutkan, mantra bertahan berubah menjadi mantra terlarang, tubuh busuk. Ning Feng terdiam, matanya melebar. Ia tidak mengerti apakah harus senang atau takut dengan perubahan ini. Tak lama, wajahnya berubah serius. Ia sadar bahwa kekuatan gelap ini tidak terdengar baik. Dengan ujian praktik di depan mata, ia hanya bisa berharap tidak ada masalah. Suasana kembali ke ruang ujian. Para murid bersiap memasuki gerbang dimensi untuk tahap praktik. Guru Qi menjelaskan aturan, melawan monster sendirian, tanpa tim, dan diawasi drone. Ning Feng berdiri di antara murid lain, bersiap mengikuti instruksi. Jantungnya berdegup lebih cepat, sementara pikirannya masih dipenuhi suara sistem tadi. Ia kembali mengecek kemampuan baru yang muncul. Tubuh busuk dijelaskan sebagai mantra terlarang yang memanggil Dark Power dari dunia lain, membentuk perisai berbahaya yang bisa menghancurkan semua musuh yang mendekat. Ning Feng menelan ludah. Kata mantra terlarang membuatnya semakin was-was. Jika ada yang mengetahui kemampuannya ini, ia bisa berada dalam masalah besar. Akhirnya, suara Guru Qi menggema. Para murid dipersilakan masuk ke dalam realem untuk memulai ujian praktik. Gerbang dimensi bergetar, lalu terbuka perlahan. Ning Feng ikut mengantri di belakang. Wajahnya terlihat kesal, dalam hatinya ia terus memanggil sistem, meminta penjelasan. Namun yang ia dapat hanyalah keheningan. Saat gilirannya tiba, ia melangkah masuk ke dalam realem. Tubuhnya tersedot ke dalam cahaya, meninggalkan dunia nyata di belakangnya. Di dalam, suasana langsung berubah kacau. Para murid sudah terlibat pertarungan sengit melawan goblin, masing-masing menggunakan kemampuan yang baru saja mereka bangkitkan. Suara benturan senjata dan teriakan menggema. Goblin menyerang tanpa henti, sementara para murid berusaha sekuat tenaga menahan serangan dan membalas. Berbeda dengan lainnya, Ning Feng memilih bersembunyi di balik semak-semak. Matanya awas, memperhatikan medan tempur dengan cermat. Dalam hati ia menggerutu. Dengan drone pengintai yang mengawasi, ia tidak berani sembarangan menggunakan mantra terlarang. Namun, tanpa kemampuan serangan lain, ia hanya bisa menunggu kesempatan. Salah satu drone berputar-putar di udara, tampaknya menyadari keberadaannya. Lensa merahnya berkedip,
menguncinya dari kejauhan. Di ruang kontrol, Kapten Zhou yang bertugas mengawasi mulai kesal. Ia melihat Ning Feng hanya bersembunyi, tidak seperti murid lain yang sibuk bertarung. Guru Qi mencoba menjelaskan. Menurutnya, Ning Feng memang baru terbangun dan hanya memiliki mantra bertahan. Itu bukan kemampuan yang cocok untuk bertarung sendirian. Kapten Zhou mendengus sinis. Ia menilai tidak ada gunanya mengikut sertakan Ning Feng lebih lama. Baginya, anak itu tidak akan pernah menjadi petualang sejati. Tiba-tiba, salah satu pengawas lain berseru. Ada sesuatu yang aneh terjadi pada drone yang sedang berpatroli. Kapten Zhou segera menoleh dengan wajah serius. Ia bertanya dengan nada penuh kewaspadaan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pengawas itu melaporkan dengan cemas. Tampaknya drone diserang sesuatu yang tidak terlihat, lalu koneksinya terputus begitu saja. Alarm peringatan berbunyi nyaring di ruang kontrol. Peringatan mendeteksi fluktuasi kekuatan yang sangat kuat di dalam realem. Kapten Zhou segera memerintahkan timnya untuk memeriksa situasi. Di dalam realem, seorang murid terjatuh dengan wajah pucat. Ia gemetar, tak percaya ada aura monster sekuat itu muncul di tempat ujian. Di hadapannya berdiri seekor goblin yang berbeda dari biasanya. Tubuhnya lebih besar, matanya penuh sinar licik, dan di tangannya terdapat cakar tajam seperti X-Men. Goblin itu tersenyum menyeringai, lalu mengangkat suaranya lantang. Ia menyerukan kebangkitan kepada para goblin lain, meminta mereka untuk tidak diperbudak lagi. Dengan sorakan keras, ia memerintahkan pasukannya, semua petualang manusia yang ada di dalam realem harus mati di tempat ini. Salah satu drone segera menangkap sosok goblin itu dari kejauhan. Namun, sinyal gambarnya hanya bertahan sebentar. Pemimpin goblin itu melancarkan serangan mendadak. Dengan cepat, ia menghancurkan drone yang sedang mengawasi, membuat semua pengawas kehilangan jejak. Bangunan drone yang hancur jatuh menimpa Ning Feng. Ia terhempas ke tanah sambil mengerang kesakitan. Belum sempat ia bangkit, Ning Feng tersentak kaget. Dari segala arah, goblin mulai mengepung posisinya. Dalam sekejap, ia sudah terkurung di tengah lingkaran para monster. Napasnya tercekat, matanya menatap penuh kewaspadaan. Pemimpin goblin itu menatapnya tajam. Senyumnya mengerikan. Dengan nada mengejek, ia menyebut Ning Feng hanya serangga kecil yang mencoba bersembunyi. Sekawanan goblin langsung menerjang maju. Derap kaki mereka terdengar menakutkan, seperti gelombang yang siap menelan Ning Feng. Ning Feng terkejut melihat jumlah mereka. Ia sadar ini bukan kumpulan monster biasa, ada pemimpin elit di tengahnya, dan semua drone pengawas telah lenyap. Alih-alih panik, senyum tipis muncul di wajahnya. Ia sadar inilah kesempatan emas untuk menguji apakah mantra terlarangnya benar-benar sekuat yang dikatakan. Dengan tekad bulat, Ning Feng mengangkat lengannya tinggi-tinggi. Udara di sekitarnya mulai bergetar, seolah kekuatan asing hendak bangkit dari dalam dirinya. Aura ungu pekat tiba-tiba terpancar dari tubuh Ning Feng. Energi itu berputar liar, membuat udara di sekitarnya bergetar mencekam. Pemimpin goblin yang tadi penuh percaya diri kini terbelalak. Rasa kaget jelas terpancar dari wajahnya saat menyadari aura itu bukan kekuatan biasa. Beberapa kepala tengkorak menyeramkan muncul satu persatu, melayang mengitari tubuh Ning Feng. Pemandangan itu membuat suasana semakin suram. Ning Feng sendiri terperanjat. Ia tidak menyangka kekuatan yang muncul begitu nyata dan menyeramkan. Jantungnya berdegup kencang. Di ruang kontrol, para pengawas panik. Mereka melaporkan bahwa semua drone kehilangan koneksi. Lentusan kekuatan gelap yang muncul membuat mereka yakin ada monster setingkat raja atau lebih di dalam realem. Kapten Zhou langsung memerintahkan bala bantuan. Guru Qi berdiri kaku, peluh dingin mengalir di wajahnya. Dalam hatinya ia bergumam, monster tingkat raja memiliki kekuatan untuk menghancurkan kota. Bagaimana mungkin aura seperti itu ada di tempat ujian? Pemimpin goblin yang tadi lantang kini pucat pasi. Keringat deras mengucur, tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap, kepala-kepala tengkorak yang melayang itu menyerang. Mereka membantai pasukan goblin dengan brutal, meninggalkan jeritan ngeri di udara. Ning Feng terpaku, matanya membesar, mulutnya terbuka sedikit. Meski ia yang memanggilnya, kekuatan itu terlihat begitu mengerikan hingga membuatnya sendiri takut. Tubuh para goblin hancur dilumat, seakan tidak ada yang bisa menahan kekuatan tersebut. Tanah penuh bercak gelap, atmosfer dipenuhi aura kematian. Pemimpin goblin yang barusan berkoar kini gemetar hebat. Ia berteriak panik,
menyebut dark power itu terlalu luar biasa untuk dimiliki manusia. Ia berusaha kabur, namun langkahnya terkunci. Rasa takut menguasai tubuhnya, membuatnya tak berdaya. Dengan suara gemetar, ia berteriak memohon. Matanya melebar penuh ngeri, meminta agar kekuatan itu tidak mendekatinya. Tapi terlambat, dalam sekejap, tubuhnya dilalap kekuatan gelap hingga menjadi abu. Jeritan terakhirnya menggema panjang di udara. Notifikasi sistem langsung muncul di hadapan Ning Feng. Ia memperoleh 6.000 poin pengalaman sekaligus. Informasi statusnya tertera jelas, Job Spell, level naik ke Elf, 10, dengan peningkatan atribut yang signifikan. Ning Feng menatap layar notifikasi dengan mata berbinar. Ia hampir tidak percaya bahwa dirinya naik 10 level sekaligus hanya dalam sekali pertempuran. Namun, pikirannya segera kembali tenang. Ia menyadari poin pengalaman dari monster kecil sebenarnya sangat rendah. Level yang melonjak tadi sepenuhnya berkat Goblin Elite yang ia kalahkan. Pertanyaannya, bagaimana bisa ada monster elit di lokasi ujian? Ketika matanya menyapu medan sekitar, ia melihat sesuatu yang berkilau. Beberapa item hasil loot berserakan di tanah, menunggu untuk dipungut. Ia mendekat, lalu terkejut. Loot itu ternyata berasal dari monster elit tadi, dan keduanya adalah item dengan kualitas oranye, sangat langka. Informasi pertama muncul, Vanguard Mark, sebuah tanda penguatan atribut permanen yang bisa menambah 10 poin agility. Ning Feng terdiam bingung, item peningkat atribut permanen, ia belum pernah mendengar ada hal semacam itu sebelumnya. Item berikutnya adalah Shadow Butcher Claw, senjata oranye dengan statistik mengerikan, penambahan strength, agility, attack speed, hingga critical hit rate. Bahkan memiliki peluang memicu combo. Wajah Ning Feng berbinar. Meski belum cukup level untuk menggunakannya, ia tahu peralatan oranye sekelas ini sangat berharga. Jika tidak dipakai, menjualnya saja bisa membuatnya kaya. Ia menyeringai tipis, semangat membara di matanya. Dengan loot ini, ia merasa jalannya untuk naik level akan semakin mudah. Ia tertawa kecil, membayangkan masa depan yang lebih cerah. Namun tiba-tiba, suara pengumuman bergema di seluruh realem. Semua peserta diminta segera menghentikan ujian dan menggunakan gulungan teleportasi untuk evakuasi darurat. Ning Feng mengangkat kepalanya, bingung. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi hingga ujian harus dihentikan mendadak. Ning Feng berdiri terkejut, matanya menyapu sekeliling. Suasana di sekitarnya terasa asing dan berbeda dari sebelumnya. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Hening yang mencekam membuatnya heran. Tempat itu sepi seolah semua kehidupan lenyap begitu saja. Ketika menyadari tanah di sekitarnya hancur karena kekuatannya sendiri, wajahnya pucat. Ia panik, berpikir apakah ini akibat dari penggunaan mantra terlarang yang tak terkendali. Tanpa ragu, Ning Feng mengeluarkan gulungan teleportasi. Ia tahu, jika ada yang menemukannya di sini, akibatnya akan fatal, sehingga satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Beberapa siswa berhasil keluar dari realem, wajah mereka masih diliputi ketegangan. Mereka tampak lega akhirnya bisa selamat. Ning Feng pun ikut keluar. Tubuhnya sedikit gemetar, namun ia berusaha menutupi kegelisahan itu. Kapten Zhou langsung memberi perintah tegas. Ia menyuruh semua orang segera pergi dan kembali ke kota, tanpa ada yang boleh tinggal. Namun dalam hatinya, Zhou merasa khawatir. Ia sadar, sekalipun semua orang bekerja sama, mereka tidak mungkin mampu melawan monster kelas King atau yang lebih tinggi. Ia hanya berharap bala bantuan datang tepat waktu. Tiba-tiba Zhou tersentak. Ia merasakan sesuatu, sumber kekuatan gelap yang mendominasi tadi. Mendadak lenyap begitu saja. Pikirannya kalut. Ia membayangkan kemungkinan terburuk. Iblis itu mungkin sudah melarikan diri keluar dari realem. Menahan rasa cemas, Zhou segera mengatur langkah berikutnya. Ia memutuskan akan melapor ke atas, sekaligus memerintahkan agar semua tetap diam untuk mencegah kepanikan besar. Ia juga meminta segel sekolah diaktifkan, menyisakan hanya satu jalur keluar agar evakuasi bisa lebih terkendali. Di tengah kekacauan itu, Ning Feng menatap Guru Qi dengan wajah bingung. Situasi yang mendadak membuatnya sulit memahami apa yang sebenarnya terjadi. Guru Qi mendekat dengan wajah khawatir. Ia bertanya apakah Ning Feng baik-baik saja, nada suaranya penuh kecemasan. Ning Feng menjawab singkat, sedikit linglung, bahwa dirinya baik-baik saja. Guru Qi segera mendesaknya agar meninggalkan tempat itu secepat mungkin.
Tak lama kemudian terdengar pengumuman resmi. Seluruh kegiatan sekolah ditangguhkan sementara, dan para murid dilarang kembali kecuali ada keperluan mendesak. Setelah kekacauan mereda, Ning Feng berjalan bersama Wang Yue. Ia tampak penasaran, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dihadapi guru Qi hingga situasi bisa menjadi begitu genting. Wang Yue menjelaskan bahwa di lokasi ujian terdeteksi sebuah sumber kekuatan asing yang tak dikenal. Karena itulah seluruh area sekolah akhirnya disegel rapat. Mendengar itu, Ning Feng termenung. Ia mulai menduga apakah sumber yang dimaksud sebenarnya adalah monster elit yang belum pernah teridentifikasi. Raut wajahnya muram. Ia merasa berat hati karena ujian yang sudah susah payah ia jalani justru terhenti di tengah jalan, padahal tinggal sedikit lagi ia lulus. Wang Yue ikut memperhatikan perubahan ekspresinya. Dalam hatinya, ia bisa merasakan betapa Ning Feng terpukul oleh kejadian tersebut. Tak ingin temannya larut dalam kesedihan, Wang Yue mencoba menghiburnya. Ia menekankan bahwa mantra pertahanan memang bisa menyelamatkan, tapi tidak cocok digunakan sendirian. Ia pun mengajak Ning Feng untuk bergabung bersama timnya mulai esok hari. Ning Feng tersenyum tipis, menolak dengan halus. Ia berterima kasih atas niat baik itu, namun merasa lebih nyaman naik level sendirian. Dalam hatinya, Ning Feng tahu alasan sebenarnya. Hanya dirinya yang mengetahui rahasia penggunaan sihir hitam terlarang, dan ia tidak mungkin mempertontonkan hal itu di depan orang lain. Wang Yue menatapnya bingung. Ia tidak mengerti kenapa Ning Feng begitu keras kepala menolak. Namun Wang Yue bersikeras. Dengan nada tegas ia menegaskan bahwa besok pagi, jam 9, di gerbang barat, ia akan menunggu Ning Feng. Tanpa memberi kesempatan untuk membantah, Wang Yue pun berjalan cepat dan pergi meninggalkannya. Ning Feng terkejut, berusaha memanggilnya kembali, tapi sia-sia. Ia hanya bisa menghela napas kesal, merasa wanita itu benar-benar keras kepala. Ia bergumam dalam hati, mencoba mencari alasan untuk menghindari pertemuan itu. Namun ia tahu, dengan kepribadian Wang Yue, mustahil baginya bisa menghindar terlalu lama. Setelah berpikir keras, sebuah ide muncul di kepalanya. Ia berencana mencari cara agar bisa berpura-pura menggunakan mantra pertahanan tanpa harus membuka rahasia besar yang ia simpan. Beberapa saat kemudian, Ning Feng tiba di sebuah gedung besar bertuliskan Yuan Cheng Exchange. Di sanalah ia berharap menemukan perlengkapan dengan skill yang melekat, agar rencananya bisa berjalan lancar. Ning Feng berdiri di depan gedung megah itu. Ia yakin di tempat ini ada perlengkapan dengan skill yang melekat, termasuk mantra pertahanan yang sedang ia butuhkan. Ia masuk ke dalam gedung, berharap sistem tidak mengubah skill perlengkapan menjadi sesuatu yang terlarang. Dalam hati, ia merasa tenang karena masih memiliki loot hasil pertarungan sebelumnya yang bisa dijual sebagai modal. Seorang pemandu cantik menyapanya ramah, menawarkan bantuan. Senyum profesionalnya membuat Ning Feng merasa cukup disambut. Dengan lugas, Ning Feng menjelaskan bahwa ia ingin membeli perlengkapan yang memiliki mantra pertahanan, entah berupa senjata, baju, atau aksesori. Namun pemandu itu justru menanggapinya dengan nada meremehkan. Ia berkata bahwa mantra pertahanan terlalu rendah levelnya, dan menawarkan item dengan mantra tingkat tinggi yang lebih cocok untuk naik level. Ning Feng menolak dengan sopan. Ia hanya butuh sesuatu yang sederhana dan sementara, jadi tidak perlu yang mahal. Namun pemandu itu jadi malas meladeninya, lalu memanggil rekannya untuk menggantikan. Dengan wajah angkuh, pemandu tersebut pergi sambil mencibir. Ia merasa tak mau membuang waktu melayani pelanggan miskin, dan menyerahkan Ning Feng pada pegawai baru. Ning Feng sedikit bingung dengan sikap kasar itu. Ia tidak mengerti mengapa seorang pelayan toko bisa bersikap demikian hanya karena alasan sepele. Tak lama kemudian, seorang pemandu lain yang juga cantik datang menghampirinya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Yang Xin, dengan senyum yang lebih tulus. Mereka pun mulai berkeliling melihat-lihat barang. Ning Feng pertama kali memperhatikan sebuah pedang panjang yang terlihat kokoh, meski bukan itu yang ia cari. Ia kemudian mencoba sebuah gauntlет. Senyum tipis muncul di wajahnya. Seolah gauntlет itu cukup menarik perhatiannya. Lalu ia mengangkat sebuah palu besar, tapi beratnya membuatnya mengernyit. Ia tahu perlengkapan itu tidak cocok untuknya. Akhirnya matanya tertuju pada sebuah cincin sederhana. Itulah yang ia pilih, dan Yang Xin menanyakan apakah ia puas dengan pilihan tersebut. Ning Feng mengangguk, mengucapkan terima kasih atas kesabarannya menemani berkeliling begitu banyak toko. Sebelum pergi,
Ning Feng teringat sesuatu. Ia menanyakan pada Yang Xin di mana ia bisa menjual loot hasil pertarungan yang ia simpan. Mendengar itu, Yang Xin segera menawarkan diri untuk mengantarnya. Mereka lalu mendatangi seorang pria tua yang disapa Yang Xin sebagai Master Wang. Dengan sopan, ia memperkenalkan Ning Feng sebagai klien yang ingin menjual hasil loot miliknya. Ning Feng menyerahkan sebuah senjata hasil loot yang ia dapatkan saat mengalahkan Goblin Elite di ujian. Dengan tenang ia meminta agar barang itu dievaluasi, penasaran berapa harganya. Master Wang memeriksa senjata tersebut dengan teliti. Ia menjelaskan bahwa senjata itu adalah item orange berbasis agility dengan persyaratan rendah, atributnya sangat bagus. Cocok untuk pendatang baru, bahkan dilengkapi 3 slot permata untuk penyesuaian tambahan. Setelah itu, Master Wang menatap Ning Feng sambil berkata bahwa barang ini sangat menarik bagi beberapa klien. Ia lalu menanyakan apakah Ning Feng memiliki batasan harga tertentu yang diinginkan. Ning Feng hanya tersenyum santai, menjawab bahwa semakin tinggi harga yang ditawarkan, tentu semakin baik. Ia menyerahkan sepenuhnya pada sang penilai. Mengangguk mengerti, Master Wang bangkit dari kursinya. Ia berjanji akan segera menghubungi para klien potensial, sambil meminta Yang Xin untuk melayani Ning Feng selama ia pergi. Tak lama kemudian, ia mulai menelpon seseorang. Dengan nada meyakinkan, ia menawarkan senjata tersebut, menyebutkan betapa cocoknya item itu untuk putra klien yang sedang mencari perlengkapan baru. Sementara itu, Yang Xin menyeduhkan teh hangat untuk Ning Feng. Sikapnya yang ramah membuat suasana menjadi lebih santai. Beberapa saat kemudian, Master Wang kembali dengan senyuman puas. Ia menyampaikan bahwa senjata tersebut berhasil terjual dengan harga 50.000 kristal, dan setelah dipotong biaya transaksi, Ning Feng akan menerima 46.000 kristal bersih. Mendengar angka itu, Ning Feng terperanjat. Yang Xin pun ikut terkejut, matanya membelalak tak percaya. Jumlah itu jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ning Feng masih terdiam, tak menyangka loot yang ia anggap biasa saja bisa bernilai sebesar itu. Di sisi lain, Yang Xin tampak sedikit iri, meski tetap tersenyum sopan. Saat Ning Feng bersiap pergi, Master Wang menahannya sejenak. Ia menjelaskan bahwa jika formalitas segera diselesaikan, uang tersebut bisa langsung ditransfer ke rekening Ning Feng. Ia bahkan menawarkan rekomendasi perlengkapan lain untuk dibeli. Di luar, para pemandu bertanya heran pada pemandu yang mengabaikan Ning Feng sebelumnya. Namun pemandu itu menanggapi dengan santai, bahwa pria itu miskin dan tidak cocok dengannya. Namun, perhatian mereka segera teralihkan saat Ning Feng dan Master Wang berjalan bersama. Mereka merasa heran kenapa Ning Feng kini berjalan bersama Master Wang dan diperlakukan dengan hormat. Obrolan mereka pun berlanjut, hingga kabar harga jual loot Ning Feng terbongkar. Mereka kaget mendengar angka 50.000 kristal, apalagi menyadari bahwa komisinya sendiri jauh lebih besar dari gaji berbulan-bulan. Pemandu yang awalnya bersikap angkuh langsung menyesal berat. Wajahnya pucat, hatinya dipenuhi penyesalan karena melepas kesempatan besar yang bisa menjadi miliknya. Yang Xin mengantar Ning Feng sampai keluar gedung. Dengan sopan ia berpesan agar jika nanti kembali lagi, Ning Feng langsung mencarinya saja. Keesokan harinya, Ning Feng berjalan dengan perasaan gembira. Hasil penjualannya kemarin membuat langkahnya terasa lebih ringan. Malam sebelumnya, ia sempat mencoba perlengkapan baru yang dibelinya. Syukurlah, mantra pertahanan yang terpasang tidak berubah menjadi terlarang oleh sistem. Kini ia tidak perlu khawatir jika harus menggunakannya di depan orang lain. Sesampainya di gerbang barat, Ning Feng memanggil Wang Yue yang sudah menunggunya sejak pagi. Namun pada saat yang sama, terdengar suara lain yang juga memanggil nama Wang Yue. Ternyata ada seseorang selain Ning Feng yang datang menemuinya. Sekelompok petualang muncul, terdiri dari seorang mage, tank, berserker, dan klerik. Mereka tampak akrab dengan Wang Yue. Dengan santai, Wang Yue memperkenalkan mereka kepada Ning Feng sebagai rekan guildnya. Klerik menyapanya singkat, sementara Ning Feng membalas dengan sopan. Meski begitu, beberapa dari anggota tim itu menatap Ning Feng dengan pandangan kurang bersahabat. Seolah mereka langsung tidak menyukainya. Ning Feng hanya bisa mengeluh dalam hati. Ia merasa tatapan mereka seperti menyalahkannya atas sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Si mage, Zhao Cheng, melangkah mendekat pada Wang Yue. Dengan nada akrab, ia menyinggung tentang perkembangan level Wang Yue yang hampir mencapai tahap second transformation. Ning Feng mendengar itu dengan terkejut.
Ia tahu bahwa satu transformation hanya bisa dicapai setiap 30 level. Artinya, Wang Yue sudah hampir level 60, benar-benar membuktikan bahwa ia seorang jenius berbintang 5. Zhao Cheng kemudian mengeluarkan sebuah ramuan langka. Botolnya berlabel Advanced Agility Potion, yang bisa meningkatkan atribut agility secara permanen sebesar 3. Ia berniat memberikannya sebagai hadiah. Berserker dan klerik yang melihatnya ikut terkejut. Mereka tahu betapa mahal dan berharganya ramuan peningkat atribut seperti itu. Dengan senyum percaya diri, Zhao Cheng menegaskan bahwa harga bukan masalah. Ia mengatakan ramuan itu bernilai sekitar 20 hingga 30 ribu kristal. Dan bahkan sulit didapat meski punya uang. Ia menyombongkan bahwa ayahnya sampai meminta bantuan banyak orang demi memperoleh satu botol. Namun Wang Yue menolak tegas. Ia berterima kasih atas niat baik Zhao Cheng, tetapi tidak bisa menerima hadiah semahal itu. Zhao Cheng tetap bersikeras. Ia menekankan bahwa ramuan ini sangat berharga dan bisa membantu Wang Yue mencapai impiannya masuk ke universitas terkemuka. Alih-alih menuruti, Wang Yue justru berpaling pada Ning Feng. Dengan nada tegas, ia mengatakan masih ada urusan yang harus mereka lakukan, lalu mengajak Ning Feng segera pergi. Tindakan itu membuat Zhao Cheng tersinggung. Ia menunjuk Ning Feng dengan penuh emosi, mempertanyakan kenapa Wang Yue mau membuang waktu dengan sampah seperti dirinya. Mendengar hinaan itu, Wang Yue langsung menatapnya dengan wajah dingin. Ia memperingatkan Zhao Cheng agar menjaga ucapannya. Tetapi Zhao Cheng tidak berhenti. Ia terus mengejek, menyebut orang berbintang 1 hanyalah sampah yang tidak akan pernah bernilai dalam hidupnya. Ning Feng yang mendengarnya merasa kesal sekaligus malas menanggapi. Dalam hati, ia bertanya-tanya kenapa tiba-tiba dijadikan sasaran. Jika saja ia mau, mantra terlarang bisa mengakhiri ejekan itu dalam sekejap. Klerik mencoba menengahi, meminta Zhao Cheng berhenti. Namun usaha itu tidak digubris. Dengan kasar, Zhao Cheng membentak rekannya sendiri, mengatakan ini bukan urusan orang lain. Ia kembali menatap Ning Feng dengan tatapan meremehkan. Menurutnya, tubuh seorang anak berbintang 1 bahkan tidak sebanding dengan sebuah botol ramuan atribut. Ning Feng akhirnya menjawab dengan tenang. Ia menyindir balik, menyamakan Zhao Cheng dengan anjing gila yang menggigit sembarangan. Ia juga mengejek betapa kecilnya ramuan 3 yang begitu dibangga-banggakan. Kata-kata itu membuat Zhao Cheng meledak marah. Ia berteriak, menuduh Ning Feng berani melawan, dan mengancam akan membunuhnya. Teng di sampingnya ikut tertawa mengejek. Ia menantang Ning Feng agar membuktikan bahwa dirinya punya sesuatu yang lebih hebat daripada ramuan itu. Zhao Cheng menimpali dengan arogan. Ia berkata, jika Ning Feng bisa menunjukkan sesuatu yang lebih kuat, ia sendiri rela berlutut dan menggonggong seperti anjing. Namun, jika sebaliknya Ning Feng gagal, maka dialah yang harus berlutut dan menggonggong di hadapan Zhao Cheng. Keangkuhan itu membuat suasana semakin tegang. Ning Feng menerima tantangan itu. Ia mengeluarkan sebuah lencana yang memancarkan aura emas yang menakjubkan. Mata Zhao Cheng tiba-tiba melebar. Ia tertegun, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ning Feng lalu menyerahkan lencana itu pada Wang Yue. Ia menyebutnya sebagai hadiah khusus yang memang ia persiapkan untuknya. Wang Yue tampak terkejut luar biasa. Ia mengenali benda itu sebagai lencana pelopor, sebuah item orange yang mampu menambah atribut secara permanen. Ia bahkan belum pernah mendengar ada barang seperti itu sebelumnya. Para petualang lain ikut tercengang. Mereka saling berpandangan, bertanya-tanya bagaimana mungkin ada item yang bisa memberi tambahan atribut 10 permanen. Keraguan pun muncul, sebagian mengira itu palsu. Ning Feng hanya tersenyum tenang. Ia menantang mereka untuk mencoba sendiri agar membuktikan apakah lencana itu asli atau tidak. Wang Yue masih ragu, tangannya bergetar untuk menerima benda tersebut. Namun Ning Feng meyakinkannya, mengatakan bahwa item itu memang dimaksudkan untuknya. Berserker dan klerik yang penasaran tak sabar mendesak Wang Yue agar segera mencobanya. Mereka ingin melihat hasilnya dengan mata kepala sendiri. Akhirnya Wang Yue menuruti. Ia menyerap kekuatan lencana itu, dan cahaya emas perlahan menyelimuti tubuhnya. Semua orang menatap dengan takjub. Aura kekuatan yang terpancar jelas menunjukkan efek permanen telah masuk ke tubuh Wang Yue. Wang Yue tampak bahagia, matanya berbinar. Ia bisa merasakan atributnya benar-benar meningkat secara signifikan. Klerik yang menyaksikan perubahan itu berseru kagum, nyaris tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya.
Zhao Cheng terbelalak, wajahnya penuh keterkejutan. Dalam hati ia menolak kenyataan. Tak percaya orang di depannya bisa memiliki harta tersebut. Menurutnya, itu pasti hasil curian. Ning Feng hanya tersenyum tipis, tampak tenang. Ia mengingatkan dengan santai bahwa Zhao Cheng harus menggonggong keras, karena tadi ia merasa sulit mendengar dengan jelas. Zhao Cheng menggertakkan giginya, jelas terlihat ia enggan menuruti permintaan itu. Perasaan marah dan malu bercampur dalam dirinya. Wang Yue menoleh ke arahnya dengan wajah datar. Dengan nada menekan, ia bertanya apakah Zhao Cheng masih ingin mengelak. Melihat situasi semakin memanas, para berserker dan klerik yang berada di sekitar memilih mundur. Mereka tak mau ikut campur urusan memalukan ini. Dengan wajah memerah karena menahan amarah dan rasa malu, Zhao Cheng akhirnya berlutut di tanah. Ia benar-benar menggonggong di hadapan Ning Feng, suara yang keluar terdengar getir dan menyakitkan harga dirinya. Ning Feng tersenyum puas melihat pemandangan itu, seolah mendapatkan kemenangan kecil yang manis. Setelah puas, Ning Feng berbalik. Ia mengajak Wang Yue pergi, sambil melambaikan tangan kepada mereka yang ditinggalkan. Dengan ringan ia mengucapkan salam perpisahan, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Zhao Cheng menatap kepergian mereka dengan tatapan jengkel. Rasa hina bercampur dengan kebencian memenuhi dadanya. Dalam perjalanan, Wang Yue terlihat canggung. Ia merasa tidak enak hati karena telah menerima harta berharga dari Ning Feng. Namun, sebelum ia bisa menjelaskan lebih jauh, Ning Feng memotongnya dengan tegas. Ning Feng tersenyum samar, berkata bahwa ia tidak perlu dipedulikan. Ia justru menyarankan Wang Yue fokus menyelesaikan transformasi kedua dan mengejar universitas terbaik. Namun, dalam hati kecilnya, Ning Feng mengeluh karena keberadaan Wang Yue membuatnya tidak bisa naik level sama sekali. Wang Yue menatapnya serius, berusaha memberi semangat. Ia menolak melihat Ning Feng meremehkan dirinya sendiri. Namun Ning Feng menegaskan dengan tenang bahwa ia tidak sedang menyerah. Wang Yue tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku. Dengan nada ringan, ia menyerahkannya pada Ning Feng. Ning Feng menerima buku itu, matanya melebar saat menyadari isinya. Wang Yue menjelaskan bahwa itu adalah buku sihir, sesuatu yang bisa dipelajari bila Ning Feng sudah mencapai level yang sesuai. Ning Feng membuka halaman buku itu dengan hati-hati. Ia terkagum melihat daftar sihir di dalamnya, lalu menduga harga buku itu pasti tidak murah. Wang Yue tersenyum santai, mengatakan nilainya tak seberapa dibandingkan dengan lencana yang Ning Feng berikan sebelumnya. Mendengar jawaban itu, Ning Feng kembali tersenyum. Ia menerima buku tersebut tanpa ragu, seolah mengakui ikatan persahabatan mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di tujuan. Di hadapan mereka terbentang area makam berbahaya, terletak di pinggiran Secret Realm. Suasana mencekam langsung terasa. Di sekitar makam, banyak makhluk menyeramkan berkeliaran. Mereka tampak seperti zombie yang bergerak lambat namun memancarkan aura berbahaya. Wang Yue sigap mengangkat busurnya. Ia menembakkan panah-panah penuh energi sihir dari kejauhan, mengincar para monster itu sebelum sempat mendekat. Salah satu anak panah meluncur cepat dan tepat menembus kepala zombie, menjatuhkannya seketika. Ning Feng di sisi lain bersorak kecil, gembira setiap kali target terbunuh. Ia menghitung jumlah yang jatuh sambil tersenyum lebar. Namun di balik senyum itu, Ning Feng merasa murung. Dalam hati ia mengeluh, pengalaman yang diperoleh dari monster di sini terlalu rendah. Ia juga tak bisa mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah mencapai level 10. Yang bisa ia lakukan hanyalah berpura-pura dan menunggu. Tiba-tiba Wang Yue menghentikan panahnya. Ia menerima panggilan telepon yang membuat wajahnya berubah serius. Yang menelpon ternyata adalah rekan petualang dari guild yang pernah mereka temui sebelumnya. Dengan nada tergesa, orang itu memberitahu bahwa bos besar Valen Necromancer akan segera muncul. Klerik yang menelpon terdengar khawatir. Dalam hatinya, ia sadar kesempatan ini sangat langka. Ia bertanya-tanya apakah Yue akan rela melewatkannya. Dengan nada tegas, ia pun bertanya langsung pada Yue, apakah ia akan ikut dalam perburuan bos itu atau tidak. Tak lama, suara Zhao Cheng ikut terdengar mendesak. Ia berkata Yue harus datang, karena tanpa itu, bagaimana mereka bisa menghadapi bos? Item sihir langka dari Valen Necromancer sangat penting baginya. Wang Yue terdiam, pikirannya bimbang. Keputusan ini jelas tidak mudah. Ia menimbang antara kesempatan besar dan kebersamaan dengan Ning Feng. Namun sebelum ia menjawab,
Ning Feng tersenyum tenang. Ia menyuruh Yue pergi saja, menegaskan bahwa ia tidak apa-apa. Menurutnya, mereka sudah cukup lama berada di Secret Realm, dan ia bisa naik level nanti. Wang Yue akhirnya mengambil keputusan. Ia meminta Ning Feng untuk pergi ke zona aman dan menunggunya di sana. Ucapannya terdengar tegas, seolah memastikan keselamatan rekannya lebih penting. Ning Feng hanya tersenyum sambil mengangguk. Ia menjawab singkat, memberi kesan seakan hal itu bukan masalah besar baginya. Setelah itu, Wang Yue segera beranjak pergi. Langkahnya cepat meninggalkan Ning Feng sendirian. Ning Feng melambaikan tangan sambil berseru agar Yue berhati-hati. Ia bahkan menambahkan agar Yue sering kembali bermain bersama ketika punya waktu luang. Ucapan itu justru membuat Yue kesal. Ia menoleh sebentar lalu berteriak agar Ning Feng diam saja. Ning Feng hanya tersenyum kecil. Dalam hati ia merasa lega karena akhirnya bisa sendiri. Ia berbisik pelan bahwa bos besar ada di sini hari ini. Ia berdiri tegak, penuh percaya diri. Untungnya, ia sudah mempersiapkan diri sejak kemarin dengan mempelajari 2 keterampilan baru. Baginya, semakin banyak mantra terlarang, semakin baik. Namun, Ning Feng juga sadar keterbatasannya. Pada level saat ini, ia hanya bisa menggunakan 3 slot keterampilan. Buku skill dari Yue tidak akan bisa ia gunakan sebelum mencapai level 15. Sementara itu, di sisi lain makam, kumpulan monster semakin banyak. Makhluk-makhluk mengerikan seperti ghoul berkeliaran, menambah suasana mencekam. Di antara mereka, ada juga sosok yang lebih kuat, skeleton dengan pedang dan mata yang menyala tajam, menatap seperti penjaga neraka. Dari kejauhan, para petualang lain sedang memantau situasi. Mereka membicarakan bahwa bos besar telah muncul di kedalaman menara tinggi Secret Realm, sehingga pertarungan pasti dimulai dari titik ini. Peringatan keras disampaikan, dungeon ini sangat sulit dan penuh bahaya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah bola api besar meluncur menghantam kerumunan monster. Ledakan cahaya merah menyala membuat semua orang terkejut. Para petualang terperanjat. Mereka melihat ada tim lain yang sudah lebih dulu menyerang. Keterkejutan jelas terlihat. Bagaimana mungkin ada kelompok yang bisa bergerak secepat itu? Salah satu dari mereka segera mengenali wajah-wajah di depan. Itu adalah Wang Yue dan Zhao Cheng dari Lion Guild. Bahkan di tingkat nasional, mereka tetap dianggap pendatang baru yang sangat kuat. Tak heran tim lain merasa tidak punya peluang. Kelompok Yue, yang terdiri dari tank, berserker, cleric, archer, dan mage, melawan monster-monster itu dengan mudah. Mereka bergerak rapi dan cepat, seolah sudah terbiasa menghadapi pertempuran besar. Zhao Cheng tertawa lepas, penuh kesombongan. Ia melontarkan spell api ke arah monster sambil berteriak bahwa bos ini pasti menjadi miliknya. Ia meremehkan tim lain, menyebut mereka sampah yang tak pantas bersaing dengannya. Di sisi lain, cleric dan berserker mulai memperhatikan perubahan pada Wang Yue. Mereka berbisik, merasa Yue semakin kuat. Berserker menambahkan bahwa itu agility Yue sudah meningkat 10 poin, sebuah lonjakan yang mencolok. Sementara itu, jauh di dalam makam, sebuah portal gelap perlahan terbuka. Aura menakutkan keluar dari dalamnya, membuat udara sekitar terasa berat. Portal itu begitu kelam, seolah sesuatu yang mengerikan akan keluar dari dalam sana. Namun ternyata, sosok yang keluar dari portal itu adalah Ning Feng. Dengan santai ia tertawa kecil, menyebut mantra terlarang itu bekerja sangat cepat. Ning Feng sebenarnya sedang menggunakan skill yang diberikan Yue, namun telah ia ubah berkat kekuatan pasifnya. Sistem menampilkan notifikasi, Void Step, Dark Mantra Terlarang, sebuah skill yang memungkinkannya melintasi ruang menuju Secret Realm dan bertahan selama 1 jam. Tak jauh dari tempatnya berdiri, aura gelap menyebar semakin kuat. Getarannya terasa seperti pertanda akan munculnya sesuatu yang berbahaya. Benar saja, dari balik bayangan, muncullah sosok monster tengkorak yang diselimuti aura gelap. Penampilannya menegaskan statusnya sebagai bos monster tempat itu. Namun Ning Feng justru menyapanya dengan santai, seolah bertemu teman lama. Ucapannya yang ringan membuat tengkorak itu sempat terkejut. Tak ingin menunggu lama, tengkorak itu langsung melancarkan serangan sihir. Energi hijau pekat melesat deras ke arah Ning Feng. Ledakan besar pun terjadi, memekakkan telinga. Asap hijau mengepul, menutupi pandangan seolah menghapus Ning Feng dari permukaan. Di tengah kepulan asap, sosok Ning Feng tidak terlihat. Sekilas, ia tampak seakan sudah hangus dan lenyap menjadi debu.
Melihat itu, tengkorak tertawa keras. Ia mengejek, menyebut Ning Feng sebagai petualang sombong yang berani datang sendirian ke hadapannya. Namun tiba-tiba, Ning Feng muncul kembali di belakangnya. Gerakannya cepat, seolah ledakan tadi tak pernah menyentuhnya. Dengan senyum tipis, Ning Feng mengaktifkan skill terlarang lainnya, Meteor Rain. Sistem memberi notifikasi. Mantra itu akan memanggil hujan api dari langit, menghantam area luas dengan kekuatan mengerikan. Dari langit, pecahan meteor berapi dengan cahaya ungu mulai berjatuhan. Suara gesekan udara bercampur dengan panas api membuat suasana medan perang terasa semakin mencekam. Monster tengkorak itu terkejut, matanya yang menyala menatap ke atas. Menyadari betapa dahsyat serangan yang akan menghantamnya. Tak ada waktu untuk menghindar. Ledakan besar terjadi ketika meteor-meteor itu menghantam tubuhnya. Tanah bergetar keras, mengangkat debu pekat ke udara. Di antara kobaran api ungu yang masih menyala, Ning Feng berdiri dengan senyum tipis. Ia tampak puas melihat hasil serangannya. Sistem langsung memberikan notifikasi, ia berhasil membunuh Necromancer Valen. Pengalaman bertambah 50.000 poin, dan levelnya naik menjadi 30. Ning Feng bersorak kecil, merasa usahanya terbayar. Dari tubuh bos yang hancur, berbagai item mulai berjatuhan. 3 di antaranya bercahaya oranye, menandakan kualitas yang sangat langka. Ning Feng memungutnya dengan senang hati. Ia berencana memakai liontin dan batu permata untuk memperkuat dirinya. 2 buku skill yang tidak cocok untuknya tetap ia simpan, karena harganya masih tinggi di pasaran. Di antara semua loot, ia memilih sebuah emblem Necromancer. Meski item itu memiliki efek samping mengurangi stamina, Ning Feng merasa sanggup menanggungnya. Sistem kembali memberikan notifikasi khusus. Emblem itu ternyata bisa membuka job tersembunyi Undead Wizard, atau memicu quest untuk pekerjaan rahasia All Elemental Spell. Mata Ning Feng berbinar. Ia tahu betul betapa langkanya job tersembunyi. Jika emblem ini benar-benar kunci untuk mengaktifkannya, itu adalah keberuntungan besar. Dengan semangat membara, Ning Feng menegaskan pilihannya. Ia ingin menjadi seorang spellcaster yang bisa menguasai semua elemen sihir. Namun tanpa ia sadari, efek mantra terlarang yang ia gunakan menyebar jauh hingga ke tempat Yue dan kelompoknya berada. Ratusan pecahan meteor yang jatuh mereka kesulitan bergerak. Para petualang itu panik. Mereka merasakan getaran sihir yang berbahaya. Yue segera berteriak, meminta semua orang berhenti maju dan mundur secepatnya. Zhao Cheng masih mencoba membantah, merasa enggan melepaskan kesempatan. Tapi Yue dengan nada keras memperingatkan, apakah ia rela membahayakan semua orang hanya demi ambisi pribadi. Akhirnya, Zhao Cheng terpaksa mengalah. Ia menahan amarahnya, lalu mundur bersama yang lain sambil menggerutu kesal. Baginya, ini adalah kerugian besar. Wang Yue segera mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi Ning Feng. Namun, balasan singkat dari Ning Feng membuatnya terdiam. Ia pamit karena ada urusan mendesak dan telah berangkat lebih dulu. Sementara itu, Ning Feng telah tiba di aula transformasi. Ia menatap sekeliling dengan hati-hati, menyadari betapa pentingnya tempat ini. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan yang lengang. Suasana sepi membuatnya bergumam bahwa tak banyak orang yang datang ke sini. Di balik meja pendaftaran, ia melihat seorang petugas. Wajah wanita muda itu cantik dan ramah, membuat Ning Feng sedikit terkejut. Petugas tersebut menyapanya dengan senyum profesional, menanyakan apakah Ning Feng datang untuk menerima tugas transformasi. Ning Feng mengangguk dan menjawab singkat, iya. Wanita itu mulai mencatat data diri Ning Feng, dari nama hingga job yang ia miliki. Tangannya bergerak cepat di atas dokumen. Sambil melirik, dalam hati ia menilai bahwa transformasi Ning Feng di usia 18 tahun agak kurang menonjol, bakatnya tampak biasa saja. Meski begitu, ia tetap menjalankan tugasnya dengan rapi. Ia memandu Ning Feng menuju area transformasi khusus untuk spellcaster. Ning Feng menanggapi dengan jawaban singkat dan mengikutinya. Petugas itu lalu meninggalkannya di sebuah ruangan khusus. Ia menjelaskan agar Ning Feng mengikuti prosesnya sendiri, lalu pamit keluar. Ning Feng mengucapkan terima kasih dengan sopan. Begitu keluar ruangan, petugas itu dihampiri oleh seseorang. Langkah berat pria itu menandakan dirinya bukan orang sembarangan. Ternyata, pria itu adalah Kapten Zhou. Dengan nada serius, petugas menanyakan alasan yang membawanya. Kapten Zhou menjawab bahwa ada kerusakan parah di makam berbahaya. Kapten Zhou menambahkan,
Sumber kekuatan yang menyebabkan kerusakan belum jelas. Namun ia memperkirakan tingkat ancamannya bisa setara dengan raja atau bahkan lebih tinggi. Petugas itu terkejut mendengarnya. Dalam 2 hari saja, sudah ada 2 ancaman di level raja. Situasi ini jelas di luar dugaan. Untuk mengatasinya, Kapten Zhou menjelaskan bahwa para petinggi telah mengutus mereka untuk meminta bantuan organisasi rahasia bernama Shadow Solitary yang dimana petugas wanita itu merupakan salah satu anggotanya. Sementara itu, Ning Feng mulai melihat daftar misi yang tersedia untuknya. Pilihan pertama adalah misi transfer menuju League Wizard, yang mengharuskannya masuk ke makam Wu Manggui untuk mendapatkan Blood Soul Crown. Dengan batas waktu 3 hari. Selain itu, ada pilihan kedua, misi prasyarat transfer menuju All System Magegat. Syaratnya adalah masuk ke alam ilusi, kuil ilahi Huyang, dan mendapatkan Holy Emblem. Tingkat kesulitannya bahkan tercatat sebagai S. Ning Feng menimbang sebentar, lalu memilih misi ini tanpa ragu. Sambil melangkah keluar, ia bergumam lega. Baginya, wajar jika job tersembunyi menawarkan misi sekelas tingkat S untungnya. Batas waktunya masih 3 hari, sehingga ia tidak terlalu terburu-buru. Seorang petugas lain menyapanya di pintu keluar dengan ramah, mengucapkan selamat jalan. Ning Feng hanya mengangguk singkat dan membalas seadanya. Dalam hati, Ning Feng merasa agak bingung. Ia sadar bahwa petugas yang menyambutnya kali ini berbeda dengan wanita cantik sebelumnya. Rasa penasaran muncul sejenak. Di tempat lain, petugas wanita yang tadi ternyata sudah berada di makam berbahaya. Namun kini penampilannya berubah, menunjukkan identitasnya sebagai anggota Shadow Solitary. Kapten Zhou dan rekannya yang ikut serta berbisik pelan di belakangnya. Mereka baru pertama kali melihat anggota organisasi Solitary Shadow, dan pakaian yang ia kenakan berbeda dari pasukan biasa. Kapten Zhou menjelaskan bahwa anggota organisasi itu semuanya memiliki job tersembunyi langka. Mereka menguasai Power of Darkness, kekuatan yang membuat mereka unggul dalam melaksanakan misi-misi khusus. Wanita anggota Shadow Solitary itu sempat meringis kecil. Aura kegelapan yang masih tersisa rupanya sedikit memengaruhi tubuhnya. Namun ia segera kembali tenang. Dalam hati ia mengakui betapa kuatnya Power of Darkness itu, meski sebagian besar kekuatannya telah hilang. Akhirnya, ia menyampaikan hasil penyelidikannya pada Kapten Zhou. Ia tidak menemukan petunjuk apapun di lokasi. Pelakunya tampaknya sudah pergi setelah menimbulkan kerusakan, sehingga tujuan sebenarnya tidak dapat diketahui. Kapten Zhou menanggapi dengan wajah serius. Ia menjelaskan bahwa akhir-akhir ini banyak laporan aneh tentang Secret Realm yang menunjukkan tanda-tanda tidak biasa. Semua itu seolah menjadi awal dari sebuah krisis besar yang mungkin segera terjadi. Ia bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan itu? Shadow Solitary tampak ragu, matanya menyipit seakan menimbang sesuatu. Ia berkata bahwa sulit memastikan hubungan antara kejadian-kejadian itu. Namun, ia berencana berkonsultasi dengan pihak atas dan menambah jumlah tenaga kerja. Mendengar itu, Kapten Zhou terkejut bahwa bahkan sosok terkenal seperti Solitary Shadow Kuang Lan pun mengalami kesulitan. Rekan Kapten Zhou memberanikan diri untuk bertanya. Dengan wajah penasaran ia berkata, apakah pelaku dari gangguan itu sudah dipastikan monster? Lalu ia menambahkan dengan ragu. Mungkinkah ada kemungkinan lain? Wajah Shadow Solitary mendadak mengeras. Ia menatap lawan bicaranya dengan dingin sambil bertanya balik. Apakah maksudnya pelakunya seorang mutant seperti dirinya? Rekan Zhou buru-buru menggeleng dan meminta maaf. Jelas tak bermaksud menyinggung perasaan. Shadow Solitary lalu menjelaskan dengan nada berat. Tingkat ancaman yang mereka hadapi sudah jauh di atas raja. Untuk mengendalikan kekuatan kegelapan sebesar itu, tubuh manusia biasa jelas tidak akan sanggup menanggungnya. Seorang rekan Kapten Zhou menelan ludah, lalu bertanya dengan wajah cemas. Jadi, apakah itu berarti ada monster sangat kuat yang sedang bersembunyi di kota, dan bisa membawa bencana kapan saja? Shadow Solitary mengangguk pelan. Ia menegaskan bahwa kemungkinan itu nyata. Monster tersebut bisa saja bersembunyi dalam kegelapan, dan mereka harus menemukannya sesegera mungkin sebelum terlambat. Sementara itu, jauh dari pertemuan itu, Ning Feng sudah kembali ke rumahnya setelah membuat kehebohan besar. Menurutnya, lingkungan asri seperti ini mustahil membuat orang merasa tidak nyaman. Ning Feng kemudian membuka sistemnya. Ia menatap layar virtual yang muncul di hadapannya. Setelah mencapai level 30, kini 4 slot skill baru telah terbuka.
Ia memutuskan untuk memulai dengan mempelajari dua buku skill yang sebelumnya diberikan oleh Wang Yue. Sebuah notifikasi sistem muncul. Sistem mendeteksi skill Arcane Shield dapat digabungkan dengan kutukan terlarang Foul Earth Shell. Proses gabungan itu dieksekusi otomatis, dan hasilnya adalah keterampilan pasif baru bernama Foul Earth Defense. Ning Feng membaca detail skill tersebut. Foul Earth Defense adalah keterampilan pasif yang aktif secara otomatis ketika ia diserang. Serangan lawan akan diserap hingga batas tertentu. Lalu perlindungan itu akan memperbaiki dirinya sendiri secara bertahap setelah serangan berakhir. Senyum puas muncul di wajah Ning Feng. Ia baru menyadari bahwa kutukan terlarang ternyata bisa digabung dengan mantra tingkat rendah untuk menciptakan efek baru. Dengan skill pertahanan tambahan ini, serangan biasa nyaris tak lagi efektif melawannya. Notifikasi lain segera muncul. Kali ini, sistem mendeteksi bahwa Falling Rock Technique dapat digabungkan dengan kutukan terlarang Foul Earth Shell dan Meteor Fire Rain. Hasil gabungan itu menciptakan keterampilan pasif baru bernama Elemental Mastery, Earth, yang meningkatkan seluruh efek mantra berbasis elemen bumi sebesar 20%. Karena levelnya yang sudah 30, Ning Feng kini memiliki 4 slot skill kosong. Oleh karena itu, ia berpikir untuk segera membeli beberapa buku skill baru guna melengkapinya. Keesokan harinya, Ning Feng mendatangi Menara Exchange. Ia melangkah tenang dengan niat mencari buku skill yang lebih kuat. Pemandu yang dulu pernah meremehkan Ning Feng kini segera menyadarinya. Dalam hatinya ia bergumam, ternyata tamu yang datang ini adalah pria yang terakhir kali sempat ia abaikan. Kali ini sikapnya berubah total. Dengan senyum ramah, ia segera menyambut dan memanggil Ning Feng dengan penuh hormat. "Tuan Ning, Anda di sini." Ning Feng hanya menjawab singkat sambil bertanya apakah Yang Xin ada di tempat. Pemandu itu mencoba memikatnya dengan senyum manis dan kecantikannya. Ia mengatakan bahwa Yang Xin sedang bersama klien lain, jadi hari ini dialah yang akan menemani Ning Feng. Namun, Ning Feng tidak terpengaruh. Ia menggeleng pelan dan menolak tawaran itu, mengatakan bahwa ia lebih suka berkeliling sendiri. Penolakan itu membuat sang pemandu kesal. Dalam hati ia merasa tersinggung, bagaimana bisa ia dibandingkan dengan Yang Xin? Baginya, jelas ia tak kalah menarik. Meski begitu, pemandu itu masih berusaha menahan emosi. Ia berkata dengan nada sedikit memaksa bahwa itu adalah tugasnya untuk melayani Tuan Ning, dan tidak seharusnya Ning Feng menolak. Tiba-tiba seseorang berlari tergesa-gesa memanggil Ning Feng dari kejauhan. Suara itu terdengar akrab, membuat Ning Feng menoleh. Ternyata yang datang adalah Yang Xin sendiri. Melihatnya, Ning Feng tersenyum kecil dan bertanya apakah urusannya sudah selesai. Wajah Yang Xin tampak sedikit malu. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya belum selesai, bahkan belum sempat makan. Namun setelah mendengar Ning Feng ada di sini, ia langsung bergegas menemuinya. Mendengar itu, Ning Feng merasa bersalah. Ia meminta maaf karena sudah mengganggu waktunya, lalu berjanji akan membalasnya nanti sebagai kompensasi. Yang Xin hanya tertawa kecil dan mengatakan itu bukan masalah. Di sisi lain, pemandu yang tadi mencoba menarik perhatian semakin geram. Ia merasa kalah telak, dan dalam hatinya penuh dengan rasa kesal terhadap Ning Feng. Mereka lalu pergi ke ruangan Master Wang. Ning Feng mengeluarkan dua buku skill yang ia dapat dari monster. Ia menyerahkannya kepada Master Wang sambil berkata bahwa ia ingin menjual buku itu dan membeli beberapa skill mage baru. Master Wang menerima buku itu tanpa banyak bicara. Ia lalu memanggil Yang Xin dan memintanya untuk membantu menunjukkan buku-buku yang cocok untuk Ning Feng. Namun, di balik sikap tenangnya, Master Wang menyimpan rasa penasaran. Ia teringat, sebelumnya Ning Feng membawa senjata oranye, dan kali ini muncul lagi buku skill ungu. Dalam hatinya, ia mulai curiga dengan latar belakang Ning Feng dan berencana menyelidikinya lebih jauh. Setelah urusan selesai, Ning Feng dan Yang Xin pun pergi makan bersama. Suasana terasa hangat, mereka berbincang akrab sambil menikmati hidangan. Seolah hubungan mereka semakin dekat. Setelah selesai makan, Ning Feng memanggil pelayan untuk meminta tagihan. Namun, Yang Xin buru-buru menahan dan mengatakan bahwa ia sudah lebih dulu membayarnya. Ning Feng sedikit terkejut mendengar itu. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya mereka sudah sepakat, ia akan membalas Yang Xin. Namun Yang Xin menjawab bahwa ia memiliki alasan khusus untuk melakukannya dan meminta Ning Feng untuk tidak khawatir. Dengan nada penasaran, Ning Feng bertanya alasan apa yang dimaksud. Yang Xin hanya tertawa kecil dan menjawab bahwa itu rahasia.
Ia lalu mengajaknya pergi meninggalkan tempat itu. Saat keluar dari restoran, Ning Feng menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Namun, Yang Xin menolak dengan sopan. Ia mengatakan akan pergi ke tempat lain dan berencana naik taksi sendiri. Ning Feng akhirnya mengalah, hanya berpesan agar ia berhati-hati. Beberapa saat kemudian, Yang Xin masuk ke dalam sebuah taksi. Sopir menoleh dan bertanya tujuan perjalanannya. Dengan senyum tipis, Yang Xin menjawab bahwa ia ingin pergi ke rumah sakit kota kedua. Dalam hatinya, ia merasa lega karena berkat komisi dari Ning Feng, biaya medis ayahnya bulan ini akhirnya bisa dilunasi. Mata Yang Xin mulai berkaca-kaca. Ia hampir meneteskan air mata, campuran antara rasa syukur dan kelegaan. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sejenak. Tiba-tiba kaca mobil taksi pecah dihantam sesuatu dari luar. Sebuah benda keras terlempar masuk, menembus tubuh sopir taksi. Darah muncrat, dan sang sopir tewas seketika di tempat duduknya. Yang Xin terperangah, wajahnya pucat pasi. Ia tak menyangka bahaya datang begitu mendadak. Dari depan, sebuah gate muncul tiba-tiba dan terbuka lebar. Dari dalamnya, gerombolan monster berwujud mengerikan bermunculan satu persatu. Keributan pun pecah. Orang-orang di jalan berlarian panik, berteriak histeris sambil mencoba menyelamatkan diri dari serangan mendadak itu. Salah satu monster berukuran besar berdiri tepat di depan taksi yang ditumpangi Yang Xin. Tubuhnya menghalangi jalan keluar, membuat suasana semakin mencekam. Yang Xin segera membuka pintu dan berlari keluar dengan langkah terburu-buru. Ia berusaha melarikan diri dari ancaman yang semakin dekat. Namun, karena terlalu panik, ia tersandung dan jatuh ke tanah. Napasnya memburu, sementara suara monster mendekat semakin jelas di telinganya. Dalam kondisi terjatuh, Yang Xin gemetar panik. Ia menatap sekeliling dengan wajah pucat, bergumam bingung bagaimana mungkin monster bisa muncul di zona aman yang seharusnya terlindungi. Tiba-tiba ia terdiam di tanah dengan tatapan kosong, tubuh kaku seakan tak mampu lagi bergerak. Seolah sesuatu yang mengerikan berdiri di belakangnya. Seekor monster raksasa berdiri tepat di belakang Yang Xin. Tubuhnya menjulang menakutkan dan aura mematikannya membuat udara terasa berat. Dari dalam gate, muncul sosok aneh yang berbeda dari monster lain. Wujudnya menyerupai manusia, namun tubuhnya dipenuhi ciri-ciri monster. Sosok itu berjalan keluar perlahan, menghadirkan tekanan yang membuat suasana semakin mencekam. Terima kasih sudah menonton, like jika suka, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.